Shalom saudara-saudari terkasih, satu anugerah yang begitu indah kalau kita boleh kembali punya waktu tenang pada saat ini untuk merenungkan refleksi Gema pada hari ini. Mari saudara-saudari terkasih, kita mengawalinya dengan meneduhkan diri kita. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang mengasihi kami, kami bersyukur untuk hari yang Kau anugerahkan dan kesempatan yang indah yang Engkau berikan untuk kami bisa duduk tenang saat ini merenungkan firman-Mu. Tuhan, bimbinglah kami, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh kembali belajar dan disegarkan melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, perenungan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai 14. Saya akan membacakannya bagi setiap kita dan saudara-saudara juga dapat menyimaknya di dalam Alkitab saudara-saudari terkasih masing-masing. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam refleksi Gema hari ini kita mau merenungkan satu tema, yaitu bersekutu dalam doa. Saudara-saudari terkasih, untuk mengawali refleksi Gema hari ini, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang klasik namun penting bagi setiap kita. Persiapan apa yang diperlukan untuk melahirkan suatu gereja? Apakah uang yang cukup? Ada anggapan bahwa persekutuan itu menjadi tidak seru kalau tidak disertai dengan makan-makan. Ya, dan persekutuan akan lebih hidup kalau ada pengkhotbah yang terkenal. Dan untuk bisa membeli makanan dan memberi apresiasi kepada pembicara tentu diperlukan uang. Selain itu, untuk menampung banyak orang juga diperlukan ruangan yang besar dan nyaman. Namun masalahnya, benarkah keberadaan gereja itu ditentukan oleh uang, bangunan, pengkhotbah terkenal, dan sebagainya? Tentu saya yakin jawabannya adalah tidak. Keberadaan gereja itu sendiri tidak dimulai dengan uang, bangunan, pengkhotbah terkenal, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kemampuan manusiawi. Dari pembacaan firman Tuhan kita menjelang kelahiran gereja di hari Pentakosta, ke-11 murid dan juga para pengikut Yesus yang lain tidak mengadakan bazar untuk mengumpulkan dana. Mereka bertekun dengan sehati di dalam doa. Mereka melakukan hal yang paling mendasar namun sangat penting, yaitu berdoa. Mereka bukan sekadar asal berdoa, melainkan berdoa dengan tekun. Mereka mendoakan hal yang sama dengan satu hati. Saudara-saudari, sadarilah bahwa mereka tidak mendoakan program tertentu untuk memulai gereja karena mereka tidak tahu bahwa memang hari itu, di hari Pentakosta itu akan menjadi dasar dimulainya berdiri sebuah gereja. Dan jelas bahwa mereka juga pasti tidak berdoa bagi rencana pelayanan ke depan demi melanjutkan pekerjaan Kristus karena cara Tuhan itu misterius dan mereka menyadari itu. Meskipun kita tidak tahu dengan pasti apa yang saat itu mereka doakan dengan sepenuh hati, tapi jelas di ayat-ayat selanjutnya kita melihat, khususnya di ayat 21, kita melihat bahwa mereka mendoakan SDM, pengganti Yudas. Dan hal ini mungkin sekilas mengingatkan kita akan sebuah lagu sekolah minggu yang salah satu bagian liriknya mengatakan gereja adalah orangnya. Keputusan untuk menambah sumber daya manusia adalah buah
dari ketekunan doa yang dilakukan dengan satu hati. Pertanyaannya adalah, apakah gereja tempat Anda beribadah saat ini sedang berpikir untuk melahirkan gereja baru atau merevitalisasi gereja yang sedang berjalan saat ini? Ingatlah untuk kembali pada hal yang paling mendasar, yaitu bersekutu dengan tekun dalam doa. Gereja harus tekun berlutut untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Dan ketika saya berkata bahwa gereja harus bertekun di dalam doa, ini bukan hanya sebuah perintah yang ditujukan kepada para majelis atau pengurus gereja. Bukan juga hanya ditujukan kepada jemaat-jemaat yang hadir dan melayani di dalam kebaktian doa setiap minggunya. Tetapi ini ditujukan kepada setiap kita, anggota tubuh dari gereja itu. Adakah saat ini doa masih menjadi hal yang pertama dan terutama yang Anda bersama dengan seluruh saudara di dalam gereja itu lakukan dalam setiap hal dan langkah bersama? Sungguhkah kita masih melakukannya dalam ketekunan dan kesungguhan, atau sekadar formalitas dan kebiasaan? Saudara-saudari terkasih, mari kita bersama berdoa. Ya Allah, setiap kami saat ini datang ke hadirat-Mu di dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan tentang apa arti dan pentingnya kami untuk bersehati, bertekun di dalam doa. Pimpinlah kami, tolonglah kami sebagai bagian dari gereja-Mu untuk turut ambil bagian, memiliki kesungguhan dan kesehatian di dalam berdoa bagi gereja-Mu, bagi pelayanan-Mu, melalui jemaat-Mu di dalam gereja tempat kami bersekutu. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah kami hati dan kemampuan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.